saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada hari ini, mari bersama-sama kita mau berkenalan dengan seorang santo besar di dalam gereja Katolik, yaitu Santo Yosef. Adakah Anda mengetahui asal-usul santo ini? Santo Yosef lahir dari keluarga Yakub, seperti yang kita temukan dalam Injil Matius bab 1 ayat 16. Keluarga Yakub ini berasal dari suku Yehuda. Kita boleh rujuk dalam Lukas bab 3 ayat 30. Yang berada dalam garis keturunan Raja Daud. Matius bab 1 ayat 20. Raja Daud adalah seorang raja yang menjadi contoh dan teladan bagi raja-raja lain, kerana dia adalah seorang yang berbudi luhur dan setia kepada Allah. Demikian secara singkat latar belakang tentang Santo Yosef. Santo Yosef, selain memiliki garis keturunan raja, dia juga merupakan orang kudus terunggul sesudah Bonda Maria. Namun kehidupannya sangat tersembunyi, sehingga dia kurang dikenali dan kurang mendapat tempat dalam kehidupan umat beriman. Mengapa hal tersebut terjadi? Ada 3 sebab mengapa santo ini kurang dikenal. Pertama, kerana publicity tentang Santo Yosef sangat kurang, apalagi dalam bahasa tempatan seperti kadazan dusun dan murut, bahkan dalam bahasa Malaysia juga kurang. Kedua, kitab suci juga mengisahkan sangat sedikit tentang santo ini. Para penginjil hanya menampilkan Santo Yosef ketika dia sudah bertunangan dengan Maria dan ketika Yesus masih kanak-kanak. Setelah itu, para penginjil tidak melaporkan apa-apa lagi tentang kehidupannya. Bahkan mereka tidak mencatat satu kata pun yang pernah keluar dari mulutnya. Ketiga, gereja untuk beberapa abad tidak mendorong umat untuk berdevosi kepada Santo Yosef kerana khawatir terjadinya kekeliruan. Gereja khawatir umat nanti memahami Yosef sebagai bapa kandung Yesus secara kodrati atau secara jasmani, sedangkan Yesus dikandung dari Roh Kudus dan bukan hasil dari manusia. Walaupun kisah santo ini sangat sedikit, namun pengetahuan yang kita terima sudah cukup menjelaskan kepada kita gambaran kebapaan dalam diri santo ini yang dipercayakan untuk menjaga dan melindungi Yesus dan Maria, dan juga seterusnya menjaga dan melindungi kita, umat beriman. Injil telah memberikan sedikit data kepada kita tentang Santo Yosef. Pesan dari data yang sedikit ini didalami oleh para pendahulu kita, sehingga kita dapat menemukan peranan penting santo ini dalam sejarah keselamatan. Misalnya, Beato Pius ke-9 menyatakan Santo Yosef sebagai pelindung gereja Katolik, dan Paus Pius ke-12 mengajukan santo ini sebagai pelindung para pekerja. Santo Yohanes Paulus II menggelar Santo Yosef sebagai penjaga sang penebus. Dari beberapa gelar yang diberikan kepada santo ini, tidak hairanlah maka orang-orang memohon perlindungan kepadanya khusus untuk kematian yang bahagia. Melalui santo ini, kita juga boleh memohon berbagai permohonan, antaranya untuk kebahagiaan dalam keluarga, kemurnian hidup, untuk mendapat pekerjaan yang baik, dan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan, serta sebagainya. Selain itu, Santo Yosef juga dapat membantu kita dalam menghadapi situasi-situasi berat. Misalnya, ketika kita menghadapi maut, menghadapi hidup yang berat, dan bahkan ketika kita menghadapi godaan syaitan semasa kita berada dalam sakrat maut. Dia juga dapat memperolehi rahmat agar kita lebih menghargai makna hidup beriman dan pengertian tentang hidup Kristian sejati, sebagaimana yang dia sendiri hidupi, yaitu dalam Yesus, bersama Yesus, dan untuk Yesus. Mungkin timbul pertanyaan di dalam hati kita, bagaimana santo ini dapat menolong umat beriman dalam banyak hal? Saudara-saudari yang terkasih,
Jangan lupa, Yesus lahir dari keluarga Yosef, dan dari Yesuslah Yosef menerima rahmat yang berlimpah karena dia mau bekerjasama dengan rahmat Allah. Yosef sanggup untuk menerima Maria dan Yesus dalam keluarganya dan bertanggung jawab menanggung apapun risiko yang akan dihadapinya nanti. Selain itu, Santo Yosef juga hidup suci, tulus, bijaksana, setia, dan siap sedia melaksanakan rencana Allah walaupun berhadapan dengan banyak rintangan dalam hidup. Dari kisah Santo ini, kita tidak ragu lagi untuk memohon pertolongan daripadanya melalui doa-doanya. Berdoalah kepada Dia dan bersama Dia kepada Tuhan pemberi hidup dan pembekal rahmat yang berlimpah. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, marilah kita berjuang untuk mencintai Yesus seperti yang diteladankan oleh Santo Yosef. Mari bersama kita belajar dari Santo Yosef yang telah berjuang untuk meraih cinta Allah melalui Yesus Kristus, dan dia tidak gentar untuk berhadapan dengan penderitaan yang dia hadapi. Santo ini memberi teladan hidup yang sangat berguna kepada gereja. Maka untuk menghormatinya, gereja memperingatinya pada setiap 19 Mac. Mari dengan perantaraan doa-doa suci Santo Yosef, kita terus mencari Yesus sampai kita bersatu dengan Dia di keabadian.